Sebelumnya kita telah berbicara mengenai pengeluaran pemerintah dan pajak. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan mengenai kebijakan fiskal. Namun, sebelum lebih banyak membahas mengenai kebijakan fiskal, saya akan berbicara mengenai pengeluaran pemerintah dan pajak yang berbeda di setiap negara yang ada di dunia. Pemerintah mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan perekonomian dan mempunyai peranan dalam pengaturan pengeluaran pemerintah atau dalam menentukan besaran pajak. Gambar berikut ini merupakan gambar dari OECD.org. Ini merupakan gambar dari total belanja pengeluaran pemerintah dan kemudian ditampilkan dalam presentase dari produk domestik bruto atau yang biasa kita sebut dengan PDB. Sehingga kita dapat membandingkan negara yang satu dengan yang lainnya. Seperti contoh di sini dapat dilihat bahwa Swedia merupakan negara yang sangat kecil bila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jika hanya dilihat dari pengeluaran pemerintah di Swedia, angka tersebut merupakan angka yang tidak masuk akal bagi sebuah negara kecil. Di sini kita akan melihat bagaimana negara sekecil Swedia relatif mempunyai pengeluaran pemerintah yang besar. Oleh karena itu, kita akan melihat semua pengeluaran pemerintah pada masing-masing tahun ini dan dibagi dengan nominal PDB di Swedia untuk masing-masing tahun tersebut dan didapat angka yang dapat Anda lihat di layar. Dari perhitungan ini, Swedia merupakan salah satu negara dengan pengeluaran pemerintah terbesar, terutama pada periode tersebut. Di sini dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah Swedia sekitar 57% dari PDB. Sebagian dari pengeluaran pemerintah itu akan menjadi pengeluaran sosial, pengeluaran pertahanan. Selain itu juga biasanya digunakan untuk penggajian karyawan di bidang pendidikan atau karyawan-karyawan yang bekerja di pemerintahan. Tetapi semua pengeluaran pemerintah tersebut dikeluarkan bersamaan dan dibagi dengan nominal PDB. Dapat dilihat bahwa negara seperti Swedia, Prancis, dan Denmark merupakan negara teratas bila dilihat dari pasaran GDP atau PDB. Alasan dari hal tersebut adalah karena negara-negara tersebut memiliki kesejahteraan yang sangat komprehensif. Biasanya kita mendefinisikan negara yang mempunyai kesejahteraan yang tinggi yaitu negara yang mempunyai perlindungan sosial, di mana semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bukan hanya orang yang miskin ataupun orang yang sudah tua. Selain itu juga semua orang mendapatkan pendidikan gratis, bukan hanya mereka yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Kemudian kita dapat lihat sedikit ke bawah, dapat dilihat Italia sedikit lebih rendah dari ketiga negara yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu, Inggris bertahan pada tingkat yang lebih rendah dari 4 negara-negara yang ada di grafik, dan kemudian dapat dilihat negara Jerman mempunyai sekitar 43% dari PDB selama periode ini. Dapat dilihat garis emas yang berada di tengah. Itu adalah merupakan rata-rata untuk semua negara-negara yang termasuk di dalam OECD. Jadi, itu dijadikan acuan rata-rata untuk negara maju. Dan satu hal yang dapat dilihat di sini adalah pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2009, terdapat beberapa angka yang naik. Ini dijadikan sebagai indikasi automatic stabilizers dan ekspansi kebijakan fiskal pada tahun-tahun recessionary gap. Kemudian dapat dilihat Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang. Mereka menghabiskan jauh lebih sedikit dari persenan PDB. Alasannya yaitu dengan mengurangi pengeluaran sosial. Di negara ini, hanya orang yang benar-benar miskin yang dapat menggunakan program sosial. Sekarang kita akan berbicara mengenai total penerimaan pajak dari setiap negara. Penerimaan pajak total adalah jumlah dari semua sumber pajak yang ada, antara lain adalah pajak penghasilan, pajak perusahaan, pajak bangunan, pajak penjualan, dan sebagainya. Semua jumlah pajak tersebut dibagi oleh nominal PDB, jadi perhitungan tersebut memberikan angka seberapa besar tekanan pemerintah terhadap perekonomian. Di sini dapat kita lihat beberapa negara menunjukkan pengeluaran yang tinggi, pendapatan tertinggi, juga pengumpulan pajak tertinggi. Dapat dilihat Prancis, Swedia, dan Jerman mempunyai tingkatan yang sangat tinggi dari pajak. Dapat dilihat negara-negara ini berjalan sekitar 50% dari PDB. Sekarang dapat dicontohkan, apabila mereka menghabiskan sebanyak 56 dan mereka mendapatkan pendapatan sebesar 50, maka mereka akan mendapatkan masalah yang disebut dengan defisit. Kemudian ketika bergerak lebih ke bawah, di sana terdapat negara Inggris dan Denmark. Lebih di bawahnya lagi terdapat negara yang telah kita bicarakan sebelumnya, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang yang memiliki tingkat penerimaan pajak yang cukup rendah sebagai persenan dari PDB. Selain itu dapat dilihat, Amerika Serikat misalnya hanya antara 25-30% dari PDB. Jadi, terdapat perbedaan nyata antara negara-negara yang dilihat berdasarkan berapa banyak mereka mengumpulkan pajak dan berapa banyak pula mereka mengeluarkan. Ini bukan hanya fungsi dari kebijakan fiskal. Beberapa mungkin sesuai dengan kebijakan fiskal, tetapi ada juga yang berdasarkan pada keputusan setiap masing-masing orang yang berada di pemerintahan. Seberapa besar mereka akan menganggarkan pengeluaran.
pada negara yang sedang berkembang akan berbeda dari negara-negara yang telah kita bicarakan sebelumnya. Contohnya adalah negara-negara seperti Afrika Selatan dan Brazil yang mempunyai tekanan fiskal yang cukup tinggi. Negara-negara tersebut mempunyai tingkatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, mungkin karena mereka tidak mempunyai pajak pertambahan nilai yang komprehensif. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak tingkatan variasi mengenai kebijakan fiskal di seluruh dunia.